Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar IPA melalui video pembelajaran jarak jauh. Ya, gimana kabarnya siswa-siswi kelas 7 A, B, dan C? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang sakit, Bapak doakan semoga penyakitnya disembuhkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka memutus penyebaran virus COVID-19, ya Bapak himbau kalian harus jaga kesehatan. Ya, selalu jaga kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker bila kalian berpergian. Ya, kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup untuk pertemuan kedua. Ya, kita review pada pertemuan pertama tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Apa sih tujuan dari klasifikasi? Ya. Untuk mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Itu tujuan dari klasifikasi. Ya, harus ingat. Ya, kita mulai pembelajarannya. Bila ada yang penting bisa kalian catat di buku catatannya. Ya, tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang kedua, siswa dapat memahami kingdom Monera, Protista, dan fungi. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara bakteri dan virus. Yang keempat, siswa dapat mengetahui struktur tubuh dari kingdom Monera, Protista, dan fungi. Klasifikasi 5 kingdom. Ya. Ini ada kingdom Monera, Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, animalia atau hewan. Nah, penemu dari sistem 5 klasifikasi 5 kingdom ini adalah Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Nah, yang pertama kita bahas tentang kingdom Monera. Ciri-ciri dari kingdom Monera ini adalah makhluk hidup yang prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Dan kingdom Monera ini bersel satu atau nama lainnya uniseluler. Pada kingdom Monera, dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang tergolong dalam kingdom Monera ini adalah bakteri dan alga biru atau Cyanobacteria. Nah, yang pertama bakteri. Ya, bakteri ini hidup di sekeliling kita ya. Dia termasuk makhluk hidup yang atau mikroorganisme yang terkecil dan bisa dilihat dengan mikroskop, dengan alat bantu mikroskop. Ya, dengan mata kita ini tidak bisa dilihat karena ukurannya mikroskopis, sangat kecil. Nah, ya, bakteri juga ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Ini bakteri yang menguntungkan. Ini adalah bakteri
Escherichia coli yang ada pada usus manusia yang bertujuan untuk pembusukan makanan dalam usus. Nah, ini adalah bakteri yang merugikan, Clostridium tetani, atau yang menyebabkan penyakit tetanus. Ini Mycobacterium tuberculosis, ini juga termasuk bakteri yang merugikan. Bakteri yang menyebabkan penyakit TBC, batuk yang berdarah, mengeluarkan darah, ini TBC. Selanjutnya Salmonella typhi. Ini juga bakteri yang merugikan karena menyebabkan penyakit tipes. Ya, kalian demam, ini disebabkan oleh Salmonella typhi, bakteri yang merugikan. Bentuk-bentuk bakteri ini ada 3 macam. Ada Coccus, Bacillus, dan Spirilia. Nah, bakteri ini ada yang hidup berkoloni dan ada yang tidak berkoloni. Ya, berkoloni atau berkelompok. Nah, kalau yang tidak berkoloni, misalkan dia bentuknya Coccus, berarti dia monococcus. Kalau dia berkoloni, dia dinamakan Diplococcus, atau dua bakteri. Nah, ini struktur tubuh dari bakteri. Bakteri tadi termasuk makhluk hidup yang prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Jadi materi genetik pada bakteri ini terdapat di luar sitoplasma. Kita bisa lihat di situ ada ribosomnya di luar, plasmid di luar. Nah, ini yang dikatakan bakteri adalah makhluk hidup prokaryotik. Materi genetiknya berada di luar sitoplasma. Alga hijau biru, Cyanobacteria. Kedua, ini juga tergolong dalam kingdom Monera. Ya. Ada Spirulina, ada Corococcus, dan Anabaena azolla. Ini alga hijau biru atau Cyanobacteria yang telah memiliki klorofil. Jadi dia membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, tetapi alga hijau biru atau Cyanobacteria ini tergolong ke dalam kingdom Monera karena belum memiliki membran inti sel. Ya. Cyanobacteria ini umumnya hidup di perairan karena sebagai fitoplankton, sebagai makanan ikan dan udang. Apa perbedaan antara bakteri dan virus? Nah, kita lihat ini struktur morfologinya dari bakteri. Kalau ini struktur morfologi dari virus. Nah, kalau bakteri ini adalah mikroorganisme yang terkecil, yang terdiri dari sel tunggal atau
uniseluler, dia hanya bersel satu. Bakteri ini dapat tumbuh dan berkembang di berbagai macam lingkungan. Ada yang di perairan, ada yang di gurun, ada yang di udara, ada yang juga yang terdapat pada tubuh manusia. Ini bakteri. Yang ketiga, ini bakteri ini tercatat telah ada sekitar 3 miliar tahun. Dan dia juga bertahan hidup dalam kondisi yang ekstrim. Selanjutnya, bakteri yang berbahaya dapat disebut patogen. Ini ciri dari bakteri. Kalau virus, nah kita lihat morfologinya. Dia disebut metaorganisme atau organisme peralihan, karena si virus kalau tidak menempel pada sel inang atau sel tubuh yang hidup, itu dia tidak termasuk dalam makhluk hidup. Jadi dia tidak bisa berkembang biak. Nah, kalau dia menempel pada sel inang, itu dia bisa berkembang biak atau dia akan hidup. Makanya dikatakan metaorganisme. Virus ini bergantung hidup pada inangnya. Nah, karena itu virus juga disebut parasit. Tanpa sel inang, virus ini tidak bisa hidup. Dia menempel ke sel inang itu menggunakan jarum penusuk. Selanjutnya kingdom Protista, ini kingdom yang kedua. Makhluk hidup kingdom Protista ini selnya mempunyai membran inti atau eukaryotik. Nah, makhluk hidup pada kingdom Protista ini ada yang bersel tunggal atau uniseluler, dan juga ada yang atau banyak sel atau multiseluler. Nah, kalau manusia berarti uniseluler atau multiseluler. Ya, kalau manusia ini adalah multiseluler. Ya. Nah, karena di tubuh kita ini terdapat bermacam atau beratus berjuta-juta sel yang hidup. Jadi manusia juga tergolong makhluk hidup eukaryotik. Nah, pada kingdom Protista ini ukurannya ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Berarti ada yang bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop dan ada yang bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Nah, pada kingdom Protista ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ini protozoa. Nah, ya, pada kelas protozoa dia dibagi menjadi 4 filum. Jadi 4 filum ini dibagi berdasarkan alat geraknya. Ada rhizopoda, ada ciliata, ada flagellata, ada sporozoa. Rhizopoda dia bergerak
menggunakan kaki semu. Nah, dia bergeraknya menggunakan kaki semu. Nah, ini contohnya ada amuba. Dia bergeraknya menggunakan kaki semu. Nah, pada ciliata dia bergerak menggunakan bulu getar. Ini kita bisa lihat pada gambar Paramecium. Ini kalau kita zoom itu ada seperti bulu-bulu ya di luar di dinding selnya. Kalau Flagellata dia bergerak menggunakan bulu cambuk. Nah, ini contohnya pada Euglena viridis, kita bisa lihat kayak seperti ekor ya, kayak cambuk. Nah, dia bergerak menggunakan flagel. Dan yang terakhir sporozoa. Nah, sporozoa dia bergerak seperti melayang, contohnya dari Plasmodium malarine. Nah, protozoa ini dibawa oleh nyamuk. Nah, dia bergeraknya melayang. Nah, atau dia menyebabkan penyakit malaria. Nah, karena dibawa oleh nyamuk Anopheles. Nah, umumnya spora ini menyerang pada sel darah merah tubuh manusia. Dia bergerak melayang di sel darah merah kita. Nah, ini struktur tubuh dari protista. Nah, dia materi genetiknya terdapat di nukleus. Nah, terdapat di sitoplasma. Di situ ada DNA, ada kromosom, itu terdapat pada nukleus. Nah, makanya protista ini termasuk eukaryotik. Materi genetiknya berada di dalam sitoplasma atau nukleus. Yang kedua, ini kelas pada protista, ada alga atau protista mirip tumbuhan. Nah, yang tergolong dalam kingdom protista ini yang pertama ada alga hijau atau chlorophyta, ada alga coklat Phaeophyta, ada alga merah Rhodophyta, dan yang terakhir ada alga pirang atau Chrysophyta. Ini gambarnya alga hijau ya, berarti dia memiliki pigmen hijau atau klorofil. Dia termasuk bersel multiseluler, terdiri dari banyak sel ya, bentuknya berbentuk benang atau lembaran. Ini contohnya chlorella. Ini contoh dari alga coklat fucus. Ya, alga ini banyak mengandung asam alginat. Ya, digunakan untuk bahan industri tekstil dan obat-obatan, alga Phaeophyta ini. Kalau Rhodophyta ini adalah alga merah ya. Merah. Dia berwarna merah ini karena memiliki pigmen phycoerythrin. Nah,
atau pigmen berwarna merah. Nah, biasanya alga merah ini hidup di laut. Nah, ini contohnya bahan untuk membuat agar-agar ya. Ini alga pirang, bukan alga pirang tapi alga kresek ya, Chrysophyta. Ini alga ini hidup di dasar laut ya. Dia akan membentuk lapisan tanah yang disebut diatom yang berguna untuk bahan isolasi ya, makanya di terumbu karang ya. Jadi masuk alga kresek atau Chrysophyta. Yang terakhir, kelas dari Protista. Ini adalah Protista mirip jamur. Ada Mycomycota, ada Atrasiomycota, ada Oomycota. Mycomycota ini adalah jamur lendir. Nah, Atrasiomycota juga adalah jamur lendir. Kalau Oomycota ini adalah jamur air ya. Nah, bedanya apa Mycomycota dan Atrasiomycota? Kalau Mycomycota ini organisme yang diploid. Dia memiliki 2 set kromosom. Kalau Atrasiomycota ini organisme yang haploid. Dia hanya memiliki 1 set kromosom. Mycomycota ini memakan dengan cara heterotrop. Dengan memakan bakteri, hama dan spora. Kalau Atrasiomycota bertahan hidup dengan secara autotrop atau menghasilkan makanannya sendiri. Dia bisa menghasilkan spora ya. Selanjutnya Mycomycota ini habitatnya di perairan. Ya, Mycomycota juga sebagai pengurai ya, pengurai di dalam air. Selanjutnya Mycomycota ini bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Ya, mengalami perkawinan dan tidak kawin. Aseksual berarti tak kawin. Dia berkembang biak dengan zoospora. Dengan spora. Kalau seksual berarti secara kawin. Dia memerlukan gamet jantan dan gamet betina. Yang terakhir ini kingdom fungi. Yang ketiga ini kingdom fungi. Ciri-ciri dari kingdom fungi atau jamur, dia memiliki bentuk yang beragam. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, tubuhnya terdiri atas benang halus yang disebut hifa. Hifa ini akan membentuk satu anyaman yang disebut miselium. Nah, jamur ini bersifat saprofit atau hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati. Nah, ini morfologi dari jamur. Ada tutup jamur, ada lamela, ada cincin. Nah, batangnya ini disebut talus ya. Nah, hifanya. Hifanya itu seperti benang-benang halus. Kalau si tutup jamur ini dibalik itu kayak ada benang-benang halus ya di dalamnya. Nah, kalau kalian makan jamur crispy juga kayak seperti bentuk ada lembar-lembaran ya. Lembaran itu namanya hifa. Dan kalau dia membentuk suatu anyaman atau lembaran itu disebutnya miselium.
Kingdom fungi ini dapat dibagi menjadi 5 filum berdasarkan cara reproduksinya. Yang pertama ini Tritridiomycota. Dia berkembang biak dengan cara zoospora. Berarti dia berkembang biak dengan secara zoospora atau aseksual. Cara reproduksi zoospora, ini spora yang dapat bergerak di dalam air dengan menggunakan flagela. Ini cara perkembangbiakan zoospora. Yang kedua, zygomycota, ini berkembang biak dengan cara zygospora, dengan cara peleburan antara hifa berbeda jenis. Nah, ada gamet jantan dan ada gamet betina. Dia berlebur, namanya zygospora. Ada ascomycota, dia berkembang biak secara ascospora. Dia mengalami perkembangbiakan ascospora ini melalui 4 tahap. Ada konjugasi, ada pembelahan sel miselium, ada peleburan sel-sel kelamin, dan ada hifa askogen. Nah, nanti dia akan mengandung inti yang berangkap. Yang keempat, Basidiomycota. Dia berkembang biak secara basidiospora. Perkembangbiakan basidiospora ini secara konjugasi ya, pertemuan 2 hifa berbeda yang terjadi di dalam tanah. Dia akan menghasilkan hifa dikaryotik, hifa yang akan cepat tumbuh. Yang terakhir ini Deuteromycota. Ya, dia berkembang biak dengan cara kondiospora. Ini cara perkembangbiakannya dengan cara spora eksogen yang terbentuk pada ujung hifa. Namanya kondiospora. Nah, ini contoh dari Tridiomycota. Ini pada kentang ya. Berkembang biak secara dengan zoospora, cara spora. Nah, ini contoh dari zygomycota. Ini adalah jamur roti, zygospora. Ini adalah jamur pada ragi atau pada anggur, minuman beralkohol. Ini jamurnya secara Mycos cerevisiae yang termasuk dalam Ascomycota. Ini adalah jamur merang. Dia tergolong pada Basidiomycota. Bentuknya terlihat ya, sudah memiliki bentuk Basidiomycota. Selanjutnya Deuteromycota. Ini adalah jamur yang merugikan. Ini jamur merugikan. Ini adalah jamur panu ya, pada manusia. Namanya Melazaisa furfur. Ini merugikan ya, bikin kulit kita gatal dan panas. Makanya kalian kalau setelah olahraga itu jangan langsung disiram dengan air. Nah, biarkan dulu keringat itu kering, baru dibilas dengan air. Kalau langsung itu bisa jadi
si kulit kita sensitif dan timbul panu atau jamur. Ya. Kesimpulan dari video pembelajaran kali ini, yang pertama, sistem klasifikasi 5 kingdom ini terdiri dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kedua, sistem klasifikasi 5 kingdom ini ditemukan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Yang ketiga, kingdom Monera memiliki ciri makhluk hidup yang prokaryotik dan bersel uniseluler, atau Monera ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu bakteri dan alga hijau biru atau Cyanobacteria. Yang keempat, kingdom Protista ini memiliki ciri makhluk hidup yang eukaryotik dan bersel uniseluler maupun multiseluler. Ya, uniseluler berarti bersel tunggal atau bersel satu, maupun multiseluler bersel banyak. Protista ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu protozoa, alga, dan protista mirip jamur. 5. Yang kelima, kingdom fungi memiliki ciri tubuh yang berhifa dan tidak memiliki klorofil. Makanya jamur tidak tergolong pada tumbuhan karena dia tidak memiliki klorofil. Dan fungi ini bersifat saporopit. Ya, untuk penugasan minggu ini dijawab di buku tugas, ya, dikerjakan di buku tugas. Nah, yang pertama, berikan contoh hewan atau tumbuhan yang prokaryotik dan eukaryotik. Berarti kalian mencari 2 hewan dan 2 tumbuhan yang prokaryotik dan eukaryotik. Berarti totalnya ada 8 hewan atau 8 hewan atau tumbuhan, 8 spesies. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara bakteri dan virus. Yang ketiga, sebutkan manfaat alga hijau, coklat, merah, dan keemasan. Dan manfaatnya apa? Yang keempat, bagaimana susunan klasifikasi untuk jamur tiram? Ya, susunan klasifikasi dari Charles Linnaeus. Itu kingdom apa, filum apa, ya, kalian bisa cari di Google. Yang kelima, mengapa jamur air termasuk ke dalam kingdom Protista? Nah, ini penugasan untuk minggu sekarang. Ya, sekian pembelajaran dari Bapak. Bila ada pertanyaan nanti bisa dilanjut di grup WA. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.